Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat dan kita terhindar dari virus COVID-19 ya. Amin. Oke teman-teman semuanya, perkenalkan saya Dalva Darul Wasilah, kelompok 5, mata kuliah Micro Teaching, program studi pendidikan fisika, Fakultas Ilmu Terapan dan Sains, Institut Pendidikan Indonesia Garut. Saya di sini bersama dua teman saya. Yang pertama ada Sofia Nur Ajizah dan yang kedua ada Hana Pertiwi. Di sini kita akan memaparkan mengenai keterampilan mengajar kelompok. Adapun untuk materinya, yaitu yang pertama akan dipaparkan oleh Hana Pertiwi, yang kedua akan dipaparkan oleh Sofia Nur Ajizah, dan yang terakhir akan dipaparkan oleh saya sendiri. Untuk itu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Kepada Hana Pertiwi, dipersilahkan. Pada bagian pertama, kita akan membahas mengenai pengertian keterampilan mengajar. Sebelumnya, kita mengenal bahwa keterampilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kecakapan seseorang untuk menyelesaikan tugas, dan mengajar merupakan melatih atau sering kita definisikan sebagai penambahan pengetahuan kepada seseorang dengan cara yang paling singkat dan tepat. Kemudian yang ketiga adalah kelompok. Kelompok merupakan sekumpulan orang-orang. Dari ketiga definisi tersebut, kita dapat simpulkan bahwa keterampilan mengajar kelompok merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap siswa dan menjalin hubungan yang akrab antar guru dan siswa atau antar siswa dan siswa. Keterampilan mengajar kelompok dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, keterampilan mengajar kelompok kecil yang terdiri dari 3 sampai 8 orang. Dan yang kedua, keterampilan mengajar perorangan yang terdiri dari 1 orang saja. Pada bagian kedua, kita akan membahas mengenai peran guru dalam pembelajaran kelompok. Dalam pembelajaran kelompok, guru memiliki tugas yang pertama sebagai organisator. Organisator adalah orang yang mengorganisasi ketika berlangsungnya kegiatan belajar kelompok atau orang yang mengatur atau menyusun pembelajaran kelompok. Contohnya, guru menentukan dan mengarahkan bagaimana cara siswa melakukan kegiatan kelompok. Yang kedua, peran guru yaitu sumber informasi. Guru adalah sumber informasi bagi siswa. Informasi yang disampaikan guru dapat berupa langkah-langkah dalam pengerjaan tugas maupun informasi lain yang dibutuhkan oleh siswa. Selain dari guru, siswa juga dapat menggalinya dari sumber lain, contohnya seperti majalah, koran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu peran guru mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan siswa. Berarti guru ikut menyumbangkan pendapatnya untuk memecahkan masalah atau mencari kesepakatan bersama seperti halnya siswa. Yang keempat, peran guru yaitu pendiagnosa kesulitan. Guru mempunyai peran sebagai pendiagnosa dalam proses belajar mengajar, yaitu mengenal anak secara individu, mengenai kemajuan belajar, kelemahan mereka, kesulitan yang mereka hadapi, dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan mereka atau kebutuhan siswa itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, penyedia materi. Guru bertugas menyediakan pembelajaran yang akan dipelajari dalam kelompok mengajar, berbagai sumber yang diperlukan siswa dalam proses belajar mengajar. Hal tersebut perlu disediakan agar dalam proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir yaitu motivator. Tugas guru di sini yaitu mendorong atau memberikan dorongan atau motivasi agar siswa mau belajar. Sebagai seorang motivator, guru harus menciptakan kondisi kelas yang merangsang siswa untuk melakukan kegiatan belajar kelompok. Pada bagian ketiga, ada syarat agar belajar kelompok dapat terwujud. Yang pertama, ada hubungan sehat antara guru dan siswa dan antar siswa. Yang kedua, siswa belajar dengan kemampuan sendiri. Yang ketiga, siswa mendapat bantuan sesuai kebutuhannya masing-masing. Yang keempat, guru dapat memainkan berbagai peran. Berdasarkan syarat-syarat keterangan mengajar kelompok, guru dituntut mempunyai hubungan yang baik dengan siswa agar mampu mengorganisasikan siswa sesuai tujuan pembelajaran, pokok bahasan, kebutuhan siswa, waktu, dan alat yang tersedia di sekolah. Disinilah guru sebagai organisator, fasilitator, dan motivator.
Pada bagian keempat, ada pola penggunaan pengajaran kelompok. Ada 4 variasi. Yang pertama, kelas besar, kemudian kelompok kecil, perorangan, dan kemudian kelas besar. Di dalam kelas besar, siswa mengikuti pertemuan klasikal di mana siswa diberikan informasi umum mengenai kegiatan pelajaran, pokok-pokok bahasan, tugas yang akan dikerjakan, serta langkah-langkah mengikuti pelajaran. Kemudian, siswa bekerja sama dalam kelompok kecil atau perorangan untuk menyelesaikan tugas serta berdiskusi. Setelah berdiskusi, maka oleh kelompok kecil atau perorangan dimintai untuk melaporkan hasil diskusinya ke dalam kelas besar. Nah, teman-teman, kita pernah melakukan pola ke-1 ini di dalam mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar, di mana di dalam kelas besar kita diberikan informasi umum mengenai langkah-langkah pembelajaran. Kemudian, setiap mahasiswa diminta untuk membentuk kelompok kecil, dan tiap perorangan dari kelompok kecil itu dimintai untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosennya. Kemudian, perorangan tersebut dimintai untuk bergabung ke dalam kelompok kecilnya serta berdiskusi, kemudian melaporkannya ke dalam kelas besar. Pola yang kedua yaitu kelas besar, kemudian kelompok kecil, dan kelompok kecil, kemudian kelas besar. Pada pola pembelajaran ini, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, serta menyelesaikan tugasnya secara bersama-sama dengan kelompoknya. Kemudian melaporkan hasil diskusinya ke dalam kelas besar. Kemudian pola yang ketiga yaitu kelas besar, kemudian perorangan, kemudian kelompok kecil, dan kelas besar. Caranya sama seperti pola-pola sebelumnya. Pola yang keempat yaitu kelas besar, kemudian perorangan, dan perorangan, kemudian kelas besar. Nah, kita pernah melakukannya di dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran, di mana di dalam kelas besar kita diberikan informasi umum mengenai langkah-langkah pembelajaran, kemudian setiap perorangan dimintai untuk mengikuti game biar menentukan siapa yang lebih dahulu menyampaikan hasil pekerjaannya ke dalam kelas besar. Demikian pola variasi pengajaran kelompok. Nanti kita akan praktek pola yang kedua. Oke teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke komponen keterampilan mengajar kelompok. Nah, ada 4 komponen keterampilan dalam mengajar kelompok. Itu yang pertama ada keterampilan mengadakan pendekatan pribadi. Nah, keterampilan mengadakan pendekatan pribadi ini bisa dilakukan dengan cara menunjukkan kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan dan perilaku siswa. Yang kedua, bisa mendengarkan dengan penuh rasa simpati gagasan yang dikemukakan oleh siswa dan merespon secara positif pendapat siswa, menunjukkan kesiapan untuk membantu siswa dan mengendalikan situasi agar siswa merasa aman, terbantu, dan menemukan pemecahan masalah yang dihadapi. Selanjutnya yang kedua, ada keterampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran ini bisa dilakukan oleh guru dengan cara yang pertama, membentuk kelompok yang tepat. Yang kedua, memberikan orientasi umum mengenai tujuan, tugas, dan cara mengerjakan. Yang ketiga, bisa memvariasikan kegiatan pembelajaran untuk mencegah timbulnya bosan. Yang selanjutnya yaitu membagi perhatian siswa pada berbagai kebutuhan, dan yang selanjutnya mengkoordinasikan kegiatan. Yang ketiga yaitu keterampilan membimbing dan memberi kemudahan. Keterampilan membimbing dan memberi kemudahan belajar ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama, memberi penguatan, dan yang kedua melaksanakan supervisi. Selanjutnya yaitu keterampilan merancang dan melaksanakan pembelajaran. Keterampilan merancang dan melaksanakan pembelajaran bisa dilakukan dengan cara yang pertama, bertindak sebagai penasehat siswa dan membantu siswa dalam menilai kemajuan belajarnya sendiri. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam mengajar kelompok. Dalam mengajar kelompok, guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Nah, guru yang terbiasa mengajar secara klasikal sebaiknya mulai belajar mengajar dengan menggunakan kelompok, karena tidak semua topik pembelajaran itu dapat dipelajari secara efektif dalam belajar mengajar seperti biasa. Nah, pengorganisasian siswa, sumber materi, dan waktu merupakan langkah pertama yang harus diperhatikan oleh guru. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dalam keterampilan mengajar kelompok. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu penyerapan pembelajaran lebih maksimal. Yang kedua, memudahkan pendekatan individu. Yang ketiga, mudah memahami karakter siswa. Yang keempat, mudah menentukan metode yang cocok. Adapun kekurangan dari
keterampilan mengajar kelompok ini? Yang pertama, pengembangan informasi kurang luas karena keterbatasan siswa. Dan yang kedua, kurang memotivasi bersaing karena variasi karakter terbatas. Untuk lebih memahami materi ini, berikut kami sajikan video mengenai keterampilan mengajar kelompok versi kelompok kami. Drop it. Selamat siang anak-anak, jumpa lagi di pembelajaran daring kali ini. Kita akan membahas tentang gaya. Nah, kemarin kita sudah membentuk kelompok yang disesuaikan dengan zona masing-masing, di mana rumah yang berdekatan dijadikan satu kelompok. Oke, untuk kelompok 1 ada Dalva dan Hana, dan untuk kelompok 2 ada Sofa dan Sofi. Tugas kalian adalah menyimak satu video yang akan Ibu tayangkan, kemudian diskusikan konsep fisika apakah yang terdapat dalam video tersebut. Nah, setelah didiskusikan, setiap kelompok akan melaporkan hasil diskusinya ke teman-teman. Ibu kasih waktu 15 menit ya untuk kalian diskusi. Tapi sebelum dimulai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak, silahkan ya kalian berdiskusi dan maksimalkan waktu yang disediakan. Kelompok 1 dan 2, apakah ada kesulitan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, aman ya. Silahkan dilanjutkan diskusinya. Baik anak-anak, waktu diskusinya sudah selesai. Silahkan kepada setiap kelompok melaporkan hasil diskusinya. Mulai dari kelompok 1 ya. Kalau menurut saya, Bu, dari video tersebut ada beberapa sifat gaya. Salah satunya mengubah benda dari diam menjadi bergerak, Bu. Yaitu ketika anak tersebut mengangkat labu ke sebuah roda dan kemudian mendorongnya, sehingga labu yang asalnya diam itu menjadi bergerak, Bu. Dan bisa ditambahkan, Bu, ketika anak tersebut menendang bola sehingga kecepatan dan arah bola berubah, itu merupakan salah satu sifat gaya, Bu, yang bisa mengubah kecepatan dan arah benda yang bergerak. Oke, silahkan kelompok 2. Baik, Bu. Gaya juga bisa mengubah bentuk atau ukuran suatu benda. Nah, ketika si anak menendang bola, kemudian bola itu mengenai roda, dan roda mengenai batu, kemudian si batu terdorong hingga menimpa sebuah mobil, dan mobil itu menjadi ringsek. Nah, ya Bu, begitu. Wah, jawaban kalian pada bagus-bagus ya. Nah, Ibu rasa kalian sudah sangat bagus dan sangat kritis dalam berdiskusi. Nah, oke. Mari kita bahas lagi bersama-sama materi tentang gaya ini. Gaya adalah tarikan atau dorongan pada suatu benda. Dapat kita saksikan ketika seorang anak berusaha mengangkat labu ke atas gerobak, kemudian ia mendorongnya. Nah, labu yang tadinya diam menjadi bergerak. Ini berarti gaya dapat memindahkan suatu objek yang seimbang atau menghentikan benda yang bergerak. Gaya juga bisa mengubah kecepatan dan arah dari benda yang sedang bergerak. Jika gaya cukup diterapkan, maka gaya bisa mengubah bentuk atau ukuran suatu benda. Alhamdulillah, pembelajaran daring secara kelompok kali ini sangat lancar. Ibu rasa kalian sangat bagus dalam memahami materinya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran daring selanjutnya. Kita akan membahas mengenai konsep usaha dan energi. Nah, kalian bisa baca-baca ya di buku fisika halaman 20. Oke, terima kasih untuk pembelajaran daring kali ini. Ibu rasa cukup ya. Terima kasih. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah pemaparan materi dari awal sampai akhir serta contoh versi dari kelompok kami telah selesai. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.